Harus ragu. Contoh ya. Harus. Oh iya. Mas Pram. Ya, saya mengenal Pak Kwik sejak tahun 97 akhir 98 ketika pada waktu itu di era perjuangannya PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan. Pak Kwik adalah salah satu tokoh bangsa yang selalu konsisten dengan apa yang menjadi pilihannya. Pilihan utama Pak Kwik di dalam konstelasi secara keseluruhan adalah dia benar-benar ingin ekonomi itu bersifat ekonomi kerakyatan yang secara real bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bermanfaat bagi rakyat. Jadi kalau diterjemahkan pada hari ini misalnya hal yang berkaitan dengan makan siang gratis, sekolah rakyat, itu pasti Pak Kwik setuju banget. Nah, hanya memang eranya ketika Pak Kwik menjadi Menteri Menko Perekonomian di era Gus Dur yang kemudian menjadi Menteri Bappenas itu eranya kita sedang krisis sehingga banyak persoalan-persoalan yang ada di dalam bangsa ini sehingga apa yang menjadi keinginan Pak Kwik tidak banyak yang bisa diwujudkan. Tetapi saya bersyukur saya sama-sama Pak Kwik ada di DPP PDI Perjuangan pada waktu itu. Saya menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen bersama dengan Pak Kwik sehingga saya tahu persis bagaimana Pak Kwik itu kadang-kala bisa berbeda pendapat dengan Mbak Mega. Tetapi perbedaan itu kemudian malah menjadi memperkuat hubungan Mbak Mega dengan Pak Kwik karena dua-duanya hal yang bersifat kerakyatan itu sama, tetapi mungkin mazhabnya, cara pendekatannya mungkin ya kadang-kadang berbeda. Tetapi sekali lagi saya adalah orang yang sangat menaruh hormat dengan Pak Kwik. 2 bulan yang lalu saya masih berkomunikasi dengan Pak Kwik baik lewat WA maupun secara langsung, dan ada beberapa nasihat beliau ketika saya sudah menjadi gubernur yang termasuk yang saya pikirkan. Ya, Pak Kwik ini adalah tokoh yang untuk urusan ekonomi nggak pernah berubah. Jadi pandangan, mazhabnya, keinginannya itu sama dan konsisten. Dan memang cara pendekatan Pak Kwik itu selalu diametral. Sehingga dengan demikian kadang-kadang bagi orang yang tidak mengenal Pak Kwik terkaget-kaget. Ya. Kemarin nasihat untuk di Jakarta. Ya, program-program Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Sosial Safety Net itu jangan dikurangi. Itu nasihat singkat Pak Kwik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pram.